Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da tahiyyah. Ingkang sami-sami kita hormati, kita mulyakaken para kiai, segenap jajaran pengurus PBNU ingkang rawuh. Wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Abdul Razak Sofawi, Romo Kiai Nasrum Minallah, Romo Kiai Abdul Mu'id, lan sedaya para kiai ingkang rawuh sedaya kula hormati, kula mulyakaken. Wabil khusus keluarga ageng saking almarhum Mas Dian Nafi, sedaya kula hormati, kula mulyakaken. Hadirin hadirat a'azakumullah. Kula riyin rikala dados Wakil Ketua PWNU Jawa Tengah, menawi sok sowan acara PBNU ngoten piantun Jakarta sok sering kleru. Kula dianggep Mas Dian. Lah Mas Dian sok dianggep Samsudin Asrofi. Padahal jane rupane ora patek padha jane. Mungkin dianggap podo solone ngaten. Mas Dian ingkang kula kenal niku tajam penanya, tapi juga tolkul lisan niki. Jadi nulisnya bagus, tetapi berceramahnya juga bagus. Niki luar biasa. Apa yang dimiliki oleh Gus Dur, apa yang dimiliki oleh Kiai Wahid Hasim, apa yang dimiliki oleh Kiai Mahfud Siddiq dalam sejarah panjang NU, sebagian itu dimiliki oleh Mas Dian. Kalau bicara enak sekali, tapi kalau nulis juga runtut sekali. Semoga itu bagian yang menginspirasi santri-santri mahasiswa yang di Windan ini mampu kedepannya menjadi santri-santri yang memiliki kemampuan menulis dengan baik sekaligus menjelaskan dengan baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang terhormat, yang kedua marilah kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Bapak Ibu tadi dari dalamnya masing-masing tindak riki melangkah kakinya dengan mudah sampai di sini. Sementara saudara kami yang ada di rumah sakit sekarang ini ada yang susah sekali menggerakkan kakinya satu langkah pun. Tadi ketika Kiai Maksum Ahmad berzikir, kita semua bisa mengikuti dengan melafalkan dengan mudah dan baik. Sementara saudara kita di rumah sakit sana ada yang susah sekali melafalkan satu kata pun karena sedang sakit. Tadi ketika setelah berzikir, semua yang kami lihat terutama diri saya sendiri selesai lantas mengambil air minum yang di depannya. Dan saya melihat sebagian ada yang sudah sedikit menikmati hidangan dengan mudah. Sementara saudara kita yang sedang sakit di rumah sakit, ada yang susah sekali menelan satu butir obat pun. Untuk itu Bapak Ibu semua, marilah kami bersama-sama dalam suasana seperti apapun kita tetap pandai bersyukur
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya mohon sekali lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini yang dilakukan oleh Mas Dian yang saya tahu. Mas Dian itu secara runtut kalau saya boleh merumuskan itu ada 5 tahapan di dalam melaksanakan kegiatannya. Dalam suasana apapun jarang sekali dia itu mengeluh. Saya tahu persis. Karena dia juga pernah mengalami kehidupan di akhir-akhir Orde Baru. Dan dia masuk di era reformasi. Itu nampak sekali semua tantangan apapun, terutama di lingkungan Solo Raya ini, beliau itu jarang sekali mengeluh. Itu saya rumuskan dengan teman-teman, beliau itu betul-betul semuanya dilakukan dengan penuh keikhlasan. Kenapa itu dia pilih? Karena dengan ikhlas ini seberat apapun, sesuatu yang berat itu menjadi terasa, menjadi agak ringan. Sesulit apapun tantangan yang dihadapi, tapi kalau dihadapi dengan penuh keikhlasan, yang sulit tadi pelan-pelan bisa diurai dan menjadi mudah. Serumit apapun problem yang sedang dihadapi, tapi dia punya prinsip dihadapi dengan penuh keikhlasan. Kerumitan tadi bisa diurai bersama-sama atas izin Allah. Itu barangkali yang harus kita gunakan dan terus kita pakai ke depan. Di saat NU sekarang sudah sangat besar jumlahnya. Saya terkaget-kaget, survei terakhirnya Denny Jia, Masya Allah, kaget saya. Dia menyebut warga NU terakhir menurut survei dia itu sudah ketemu angka 57, sekian persen dari seluruh Muslim Indonesia. Sementara organisasi teman kita dari Muhammadiyah itu tinggal 9, berapa. Dari 27 Muhammadiyah turun luar biasa, tapi dari NU naik luar biasa seperti itu. Ini harus betul-betul dihadapi apa yang juga dilakukan oleh Mas Dian. Semua harus bergerak, semua harus berbuat, semua harus merawat, dan itu harus didasari dengan suasana batin keikhlasan. Allahumma. Karena Imam Ghazali membekali kita, an-nasu kulluhum halka illal alimun, wal alimuna kulluhum halka illal amilun, wal amiluna halka kulluhum halka illal mukhlisun, wal mukhlisuna fi khotorin azim. Manusia semua ini, siapapun, dimanapun, apapun profesinya, dia akan menghadapi suasana yang tidak baik, hancur, rusak, berantakan, kecuali orang-orang yang berilmu. Berilmu pun faktanya dalam sejarah, ono nenunen wong pinter, keblinger, itu memberi gambaran. Orang-orang berilmu pun juga akan menemui sejenis kerusakan itu. Kecuali orang-orang berilmu yang mengamalkan secara konsisten ilmunya. Tapi konsistensi mengamalkan ini kadang-kadang fluktuatif. Kadang-kadang niatnya bergeser, berubah. Maka Imam Ghazali menegaskan, wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Hanya orang-orang berilmu yang mengamalkan ilmunya dan diamalkan dengan penuh keikhlasanlah mereka yang tidak bisa hancur. Kenapa? Wal mukhlisuna fi khotorin azim. Orang-orang seperti itu di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu yang terhormat, Mas Dian juga pandai sekali merawat keikhlasannya itu. Senantiasa beliau optimis. Saya lihat optimis itu. Suasana pun optimis. Kami ketemu berkali-kali di forum-forum antar lintas agama. Suasana di luar sudah sangat yang tidak membahagiakan, dia tetap saja optimis. Karena optimis itu kata dia itu murah, ekonomis. Tetapi pesimis itu high risk, resikonya besar dan harganya mahal. Beliau rawat dengan rasa syukur dan dia pupuk terus agar idealismenya itu tidak mati. Dia rawat dengan sebuah kesabaran. Sabar betul dia itu. Saya bercerita atau diberi cerita teman kami yang sama-sama naik haji, dalam kondisi sakit yang luar biasa di sana, menemui perilaku sekelompok jamaah haji yang lain yang sama sekali tidak peduli terhadap orang yang sedang sakit. Dia tetap mengatakan, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi santrinya marah karena sudah disepakati dibagi kelompok ini, kelompok ini, tapi dalam kenyataannya lantas dikuasai penuh sampai Mas Dian itu ketika sakit itu dia duduk bersandar tidak dapat tempat. Santrinya marah, protes keras. Dia lantas meyakini ini bukan jidal, ini adalah membela keadilan. Santrinya tadi, tapi Mas Dian hanya senyum, gak apa-apa, saya tak duduk seperti ini. Ini artinya apa? Beliau di mata pengikutnya itu menampakkan pemimpin yang penuh kesabaran dan ketabahan. Tidak mudah, Pak. Maka Mas Kiai Adnan ini paham betul karena dia hafal Al-Quran. Ternyata pahala yang paling besar di Quran itu adalah sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bi ghairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, tabah, tahan uji, tidak mudah putus asa, tapi berikhtiar terus, dia akan dipenuhi pahalanya unlimited, tidak terbatas. Bukan 10, bukan 70, bukan 700, bukan mabrur, bukan surga, tapi unlimited, tidak terbatas. Pantaslah Allah kalau mengatakan berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya pertolongan Allah senantiasa mendampingi hamba-hambanya yang sabar, tabah, tanuji, dan tidak pernah putus asa tadi. Bapak Ibu, itu dilakukan ketika dia masih memimpin NU, itu dilakukan ketika dia bergerak di LSM, itu dilakukan ketika menghadapi perilaku lintas agama. Kami tahu karena kami sering bertemu dalam forum-forum yang sama. Dan itu dilakukan terus-menerus, itu yang saya pahami, dia senantiasa istiqomah itu. Mulai dulu sampai menjelang akhir hayatnya itu terus, gak bosan-bosannya begitu. Maka ungkapan yang sering kita dengar di dunia pesantren, al-istiqomatu khairun min alfi karomah, itu menurut saya sangat masuk akal. Terus menerus merawat keikhlasan dengan dipupuk, disirami dengan kesyukuran dan kesabaran, setara sustainability, terus menerus tidak pernah lelah dan terus dilakukan, itu lebih baik daripada 1000 keramat. Sehingga kami memaknainya, kalau para wali-wali Allah itu mendapatkan keramat, bukan karena dia mencari keramat, mengusahakan keramat, tapi karena dia ibadahnya istiqomah, berjuangnya istiqomah, syukurnya istiqomah, sabarnya istiqomah, semua dilakukan dengan penuh keistiqomahan. Dan itulah yang mengantarkan Mas Dian, semoga kita juga sama nanti, endingnya tak lain adalah husnul
khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, saya tadi tidak diberitahu oleh panitia saya harus bicara berapa menit, tetapi kalau dibatasi saya minta izin menambah sedikit. Berkenan boleh Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Ini biasanya yang nawar tambah itu pendengarnya, ini yang nawar pembicaranya. Masya Allah. Bapak Ibu yang terhormat, saya terinspirasi dengan beliau juga cintanya sama orang tua dan guru. Luar biasa. Cintanya. Ketika ada acara-acara di UNS, kaitannya dengan penganugerahan guru besar temannya, koleganya atau sebagainya gitu, meskipun Mas Dian sudah jadi tokoh, meskipun berkelas nasional, meskipun jaringannya luas, saya ngamati gitu. Dengan guru-gurunya itu, bisa jadi gurunya tidak terkenal dia, tapi nampak sekali itu guru saya, Mas Samsudin. Itu dan didengarkan, sengaja kayak didengarkan itu. Ini guru saya, Mas Samsudin. Ini yang mengantarkan saya, ini yang mengantarkan saya. Itu artinya apa? Tahaddusu bin nikmah itu tidak disimpan. Dia sampaikan kepada saya temannya dan gurunya mendengar. Dan gurunya hanya diam senyum saja. Sebenarnya bukan karena saya, Pak Dian ini hebat. Tapi kami memang ikut proses mengantarkan kehebatan beliau. Bapak Ibu yang terhormat, cintanya sama ibu pernah berbicara dengan kami selintas itu. Kalau saya cinta sama ibu karena ayah saya sudah meninggal ketika saya masih di kandungan ibunya. Jadi memang tidak ada pilihannya, ayahnya sudah nggak ada, ya harus mencintai ibunya total. Tapi Mas Dian kan ngerti ada ibunya, ada ayahnya. Saya teringat, oh iya, memang orang-orang besar itu, para kiai, ulama, semuanya itu, kata kuncinya itu, di samping dengan yang menciptakan, itu adalah ayah ibunya. Ayah ibunya. Maka saya membaca tafsir Ibnu Katsir, di sana ada uraian yang menarik ketika dia memberi tafsir sebuah ayat. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Mufassir besar itu memberi penjelasan, ibadahmu kepada Allah tidak sempurna kalau tidak engkau sempurnakan dengan baktimu kepada ayah ibumu. Sebaliknya, baktimu seperti apa hebatnya pada ayah ibumu tidak akan banyak berguna kalau tidak engkau landasi dengan ibadahmu kepada Allah. Ini satu gambaran yang menarik bahwa Allah Sang Pencipta dengan ibu sebagai wasilah lahirnya kita, ini tidak bisa dipilih salah satu. Memilih Allah harus juga memilih ibu bapak kita. Memilih ibu bapak kita tidak boleh melupakan Allah. Muncullah ungkapan ridullah fi ridul walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Bapak Ibu, saya membaca jurnal dari Belanda, sempat menetes air mata saya. Ada seorang ibu sedang hamil, tapi dia sedang sakit juga serius. Ponis dokternya mengatakan begini dalam jurnal yang saya baca itu, ibu ini ada pilihan yang sama-sama sulitnya. Kalau ibu pengen putranya selamat, ibu harus dioperasi besar, tapi resikonya persentase kematian ibu sangat tinggi. Tapi kalau ibu tidak mau dioperasi, ibu akan bisa berlanjut hidup beberapa waktu lagi, tapi kami pastikan putra ibu meninggal. Ini kalau zaman sekolah itu pilihan yang sama-sama sulit.
buah simalakama. Saya herannya di dalam reportednya itu yang dilaporkan oleh jurnal itu, kok ibu tadi cepat sekali jawabannya itu. Cepat sekali, seakan-akan tidak berpikir, lakukan Pak Dokter apa saja yang penting anak saya hidup. Saya tiba-tiba menetes, saya yakin seluruh ibu di dunia seperti itu, termasuk ibuku pasti begitu. Demi anaknya, demi masa depan anaknya, demi kelangsungan hidupnya, demi kehebatan anaknya, ibu dimanapun pasti dia akan korbankan semuanya, termasuk nyawanya. Leres nggih? Saya tidak pernah membayangkan ada seorang ibu jawabnya begini, jangan Pak Dokter, jangan, biarin mati anak saya nggak apa-apa, yang penting saya hidup, besok bikin lagi. Saya tidak pernah membayangkan ada wanita seperti itu. Kalau ada upama cantik luar biasa, kaya luar biasa, mungkin tidak menarik bagi santri. Bapak Ibu yang terhormat, itulah Mas Dian menginspirasi kita. Oleh karena itu, orang tua itu di dalam kajian-kajian keagamaan itu ada 3 tipologi. 1, man walladaka, orang tua yang melahirkan kamu, ayah ibu. 2, man allamaka, orang tua yang menambah wawasan kamu, pengetahuan kamu, guru, kiai, ustadz, dan seterusnya. Dan yang 3 ini, man zawwajaka, orang tua yang anaknya dinikahkan dapat kamu. Sinten niku? Moro tua. Ini kayaknya sederhana. Orang-orang yang pandai merawat 3 ini, saya yakini pasti dia sukses. Menghormati ayah ibunya karena dia melahirkan, menghormati guru-gurunya karena dia sanad keilmuannya jelas, dan menghormati orang tua istri kita pasti mendapat penguatan yang tinggi dari keluarga sana. Anak yang seperti inilah barangkali kami melihat ada di Mas Dian. Semoga kita yang hadir juga terinspirasi itu. Allahumma amin. Terima kasih. Saya ceramahnya sedikit itu aja. Kalau mau ceramah tentang Mas Dian, banyak sekali waktunya, tapi saya ingin malam ini nanti kita bisa mensyukuri. Alhamdulillah. Saya simpulkan Bapak Ibu, meskipun tidak ada ujiannya, jadi Mas Dian menginspirasi kita proses perjalanan hidupnya melalui 5 tahap. Semua kegiatannya berbasis keikhlasan, sehingga keluh kesah itu menjadi minim sekali. Untuk merawat keikhlasannya itu, dia pupuk, dia sirami dengan senantiasa optimis, bersyukur, dan dia sabar, tabah menghadapi persoalan itu, dan itu dilakukan terus-menerus, tidak pernah henti. Yang namanya adalah istiqomah, dan apa yang didapat? Final goal, hasil terakhirnya kita sama tahu. Dia naik haji, membimbing haji, belum sempat banyak berbuat yang salah, Allah telah memanggilnya. Itu adalah husnul khotimah. Yang kedua, mencintai ayah dan ibu, itu ternyata kunci semua keberhasilan. Karena cinta pada ayah ibu pasti terkait dengan yang menciptakan ayah ibu kita. Dan kalau disebut tadi oleh Gus Miftah, Mas Dian itu miliknya siapa saja, betul. Karena Mas Dian punya prinsip di Quran itu, mencintai manusia harus diartikan mencintai yang menciptakannya. Menghina manusia harus kau sadari, kau sedang pelan-pelan menghina yang menciptakan. Kalau itu merasuk di jiwa seluruh penganut agama, caci maki dan segala hal yang tidak baik tidak akan dia berani katakan. Karena di Quran dikatakan membunuh satu manusia sama dengan membunuh seluruh manusia, berarti memberi kesempatan hidup, tumbuh, berkembang orang lain menjadi aman, nyaman, dan baik. Itu berarti memberi kesempatan hidup seluruh manusia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf kalau ada yang khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.